Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama NR Audio Service dari Dusun Kerajaan, Desa Kepanjen, Kecamatan Bungukmas, Kabupaten Jember. Baik, untuk pemirsa semua, penonton setianya NR Audio Service, mohon maaf ini agak lama tidak membuat video-video ya, tidak membuat konten-konten baru. Kali ini saya akan mereview ya buat pemirsa semuanya. Oke, ini ada Power AXL Audion A15SP. Oke, ini aslinya power kelas GB VZ ya, kelas GB VZ. Tapi berhubungan kitnya sudah tidak bisa ditolong karena parah, dan induksi PCB-nya dan juga komponen SMD-nya pada gak jelas, pada molor semua, jadi tidak layak pakai. Maka solusinya kita upgrade kit baru dengan kelasnya 2. Kelasnya 2 produknya NR Audio Service sendiri, Crown Java ya. Ini dikasih PL 2700 ya, seperti ini kitnya, dengan final 9 set final sama drivernya itu 10 set Toshiba ya. Oke, Toshiba yang dipakai 524 original ya, original 5200 1943, lotnya 524, seperti itu. Oke, mohon maaf ya dulur, mungkin kameranya agak goyang-goyang karena ini satu orang sambil berbicara sama megang handphone ya. Kameranya tidak ada, hanya kamera handphone saja ya. Intinya supaya kita itu bisa mereview aja ya. Yang penting video itu isinya ya dulur. Jadi video-video itu isinya yang penting, bukan karena kualitas videonya bagus. Video bagus tapi kalau hoax ataupun kontennya kosong, nggak ada manfaatnya ya, percuma ya. Oke, buat teman-teman semuanya ataupun buat pemirsa semuanya, ini PSU nya masih bawaan ya, PSU bawaan 100 volt 15.000 mikro, seperti ini ya, ada 8 biji ya. Ini bawaan aslinya Power AXL Audion. Oke, untuk tegangan ini, tegangannya 061 ya, kali 4 kali 061. Nah, seperti itu. Ada 4 kali ya. 061 volt, 061 volt, 061 volt, 061 volt. Oke. Kok bisa dibuat kelas? Bisa. Kita menggunakan seri DC ya. Jadi PSU aslinya itu sudah pas. Nah, bisa dipakai untuk kelas A. Asalkan kita modif aja dikit jalur-jalurnya aja. Jadi PSU itu aslinya bawaan tetap dipakai ya. Kita merubah dan untuk ekstra kita modif di bagian untuk VCC Protect, untuk VCC kipas, seperti itu. Penambahannya seperti itu. Dan delay untuk Protect, untuk delaynya soft start ya, ada di depan, panel depan. Oke, kita modifikasi sendiri memakai elko aja ya. Tentunya ada di belakang sini. Nah, elko soft startnya ada di sana tuh. Untuk delaynya kita modifikasi aja ya lur. Yang penting masih bisa dipakai. Untuk komponen-komponen bawaannya seperti trafo, box, panel depan, dan PSU itu masih original. Oke, untuk input balannya ini tidak dipakai. Hanya saya ambil soket-soketnya aja.
karena ini juga bermasalah input balannya. Karena kit punyaan saya sendiri untuk Ron Java PL 2700 itu sudah komplit ya, komplit input balance dan limiter. Tinggal plug and play aja untuk kit ini. Jadi tidak perlu ribet dengan input balance yang ada di panel belakang. Kita abaikan yang itu. Oke. Untuk tegangan sudah seperti itu, 4 kali 61 VAC ya. Oke. Untuk MOSFET saya memakai 260. Ya, per relnya itu 2 biji, 260. Oke. Ya, RFP 260N. Untuk diodanya menggunakan MUR atau MUR 3060 PT. Oke. Speknya seperti itu. Untuk kipas juga masih bawaan ya dulur. Oke, buat teman-teman yang mempunyai power seperti ini, mungkin tidak bisa diservis, bisa di-upgrade ke kelas A ya. Jangan dijadikan kelas AB. Ataupun dicarikan kit yang setara, nggak apa-apa. Tapi susah. Karena dari ukuran pendinginnya, heatsinknya itu beda. Ini saya upgrade semuanya ya dulur. Ini kit satu set, jangan heatsinknya. Untuk heatsink yang aslinya itu tidak dipakai. Saya kembalikan ke orangnya. Itu heatsink aslinya. Karena ukurannya kurang panjang. Ini kipas pun saya alihkan ya. Sampai mepet ke depan sini. Awalnya itu masih ada rongga di sini. Yang sekarang tuh sudah full mepet ya. Press banget. Ini untuk heatsink panjangnya 37 cm. Kalau yang aslinya itu 35 kayaknya. Aslinya. Seperti itu. Oke. Ini PL 2700 desain masih single layer ya. Kalau yang double layer ada tipenya 2889. Yang sudah double layer. Ini finalnya masih Toshiba. Karena masih di 85 170 82 kayaknya VDC 175 VDC. Nanti kita ukur DC nya berapa ya. Oke, kita cek poin dulu ya. Oke, saya taruh di tripod dulu untuk HP nya biar tidak terlalu goyang-goyang. Oke, sebentar. Jangan lupa like dan subscribe channel saya NR Audio Service. Oke. Untuk IC saya menggunakan original Motorola MC ya, 33078. Oke. Oke, seperti itu untuk IC op-amp-nya. Oke, bentar. Oke, kita cek ya. Ini power sudah on. Power sudah on. Kita cek di VCC-nya dulu ya. Oke, bentar. Kita zoom dulu. Biar dekat ya, biar kelihatan ya dulu. Oke, kita ukur medium volt-nya. 85 ya dulu. Oke, 85. Oke, 85. Untuk high volt-nya 173, seperti itulah. Karena input AC-nya naik turun ya. Ini sudah agak sore. Oke, kita cek biasnya. Untuk basis finalnya 400 ya. 400. Oke, nggak kelihatan dulu. Oke, ini aja lah. Oke, 400 ya. 400. Untuk DCO nya 0 ya.
01. Untuk di basis driver TF 950 ya, di basisnya driver TF. Oke, kita coba load ya. Seperti biasa bebannya 4 ohm ya telur. Oke, kita dekatkan ke sini aja. Kita lihat VRMS nya dari oscilloscope dan ampernya di situ. Oke, VRMS nya di sini ya. Oke, ini untuk ampernya output. Untuk dummy load-nya ada di sana, itu sambil dikipas ya dulu. Oke, seperti itu. Kita ampernya, itu outputnya yang kuning hitam, itu masuk ke terminal sana ya. Oke. Oke, langsung aja kita beban ya. Oke, 93 25,7 ampere. Kita ulangi ya telur. Listriknya drop banyak. Oke, 93 25,7 seperti itu. Listriknya dropnya parah telur. Oke, kita coba ini ya. Ini tegangannya turun banget, tinggal berapa volt ya. Nah ini oke, sekian 92 25,5. Oke, tinggal di 198 lor tegangannya. Naik turun ya, dropnya parah di sini. Ini kalau pakai genset atau pakai odong-odong ya bisa stabil. Oke, kita beban lagi 9426 nih, naik lagi ya, bisa mampu di 9426. Oke, kita coba lagi. Gemilutnya sudah mulai panas ya. 9426 ya lur. Oke, tegangannya seperti itu, dropnya ya. Kipasnya aja sampai kendo ya, sampai pelan karena beban berat. Trafonya sudah getar. Oke, kita kalikan 94 kali 26 ampere sama dengan 2400 ya. Oke, ini 94 dikalikan 26 ampere sama dengan 2444. Oke, ini tegangannya masih drop parah ya lur ya. Ini di DC 85 volt. 85 volt 172 73 ya, seperti itu. Ya benar, 61 dikalikan rumus 1,4 ya. Kipasnya berisik banget lur. Ntar hentikan dulu.
Ini kipasnya super kenceng ya. Oke, kita kalikan. Kalau 61 VAC, rumusnya itu dikalikan 1,4. Salah, sorry. Ini kalkulatornya error. Oke, 61 volt AC dikalikan 1,4. Oke, 85,4 volt DC untuk medium voltnya. Untuk high voltnya ya kalikan 2, karena sama, dikalikan 2. Tangannya kotor loh. Oke, seperti itu. Oke, jelas ya. Lumayan gede. Dengan bentar, ini agak goyang ya. Karena trafonya powernya itu ada di bawah lur. Osiloskopnya ada di atas meja. Seperti ini ya. Ini kalau dihitung jengkal ya dulur, itu ini hitungan 3 kVA lah. Nah, seperti ini. Oke, bentar saya ambilkan penggaris biar tahu realnya ya. Oke, kita ukur ya trafonya ya. Diameternya berapa? Oke. Untuk diameternya kita ambil ini pinset, kita ukur 17,5 ya. Oke, diameternya 17,5 cm. Seperti ini. Oke, 17,5. Tingginya kita ukur. Tinggi. Bentar, cantol kabel. Untuk tinggi 11 ya. 11,5 tingginya. Tingginya 11,5 cm. Jadi nilai sendirilah berapa kPa. Karena di sini kayaknya nggak ada keterangannya dulur. Oke, bentar. Tidak ada ya. Tidak ada keterangannya berapa kVA. Seperti itu. Oke. Untuk PL 2700 di 61 VAC kali 4 ataupun di 85 170 volt DC itu keluar di 2444. Oke, bisa dibulatkan 2450 watt ya. Oke, daripada ribet-ribet, ataupun 2400 sisanya bonus. Itu karena masih drop. Ini kalau tidak drop mampu di 2500 ya. Karena dropnya parah. Jadi power ini kalau disuplai di 65 130 VAC bisa di 2700 watt. Oke. Itu semua tergantung trafo dan PSU-nya dulur. Oke. Itu kita cek itu melalui rumus ya, rumus standar. Oke, seperti ini. Kalau saya mengkalkulasi ya, bikin power itu untuk menentukan daya watt itu semua itu tergantung dari PSU-nya. Kalau drivernya itu tinggal mengikuti mampu apa tidak aja. Kalau soal watt itu sudah ketahuan. Oke. Kalau ilmu saya sih seperti ini ya dulur. Oke. Misalnya contoh. Oke, bentar, gak kelihatan lur. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya dulur. Channel NR Audio Service. Oke. Kalau kalkulasi saya seperti ini. Kalau kelas 2, contoh saya akan membuat tegangan ataupun membuat trafo di CT 65 ataupun gini. 612 kali ialah 122 ya. Oke, lanjut. Sorry, terjeda ya dulur. Oke, sampai di mana tadi ya? Ada tamu barusan tuh. Jadi saya pause dulu. Oke, kita sambung. Oke, dari berapa tadi ya?
122 ya. Oke, 122,61 kali 2. Jadi 122 CT-nya. Kita persenkan. Oke, lanjut. Sorry, terjeda ya, dulur. Oke, sampai di mana tadi ya? Ada tamu barusan tuh. Jadi saya pause dulu. Oke, kita sambung. Oke, dari berapa tadi ya? 122 ya. Oke, 122,61 kali 2. Jadi 122 CT-nya. Kita persenkan di 80. Ini 80 ini adalah biasanya itu efisiensinya Power Plaza ya. Itu akan keluar di 97 ya. Oke, seperti itu. 97,6 VAC. Itu sudah mendekati klip, sudah mencapai klip ya, dulur. Akan keluar di 97,6. Tadi hanya keluar di 94 ya. Seperti itu. Berarti PSU-nya drop. Ya. Oke, 97 kita sama dengankan dulu. Oke, 97 kita kalikan 97,6 sama dengan. Oke, ketemu 9.525,76. Ini dibagi beban. Hasil ini terus dibagi beban ya. Dibagi beban. Bebannya 4 ohm. Oke. 2381. Oke, bensinnya dapat di 2381,44. Oke. Kita coba efisiensikan di 85% ya. Kita coba hasil ketemunya berapa? 122% 85 sama dengan sorry dulu. Ya. Kalau 85 harusnya keluar 103 ya. Ini kalau di 85 terlalu tinggi lah. Oke. Biasanya itu standarnya itu 80%. 85 itu di H3 ya biasanya. Nggak akan mencapai di 103 VAC outputnya. Oke, untuk hasilnya seperti itu. Jadi sudah masuk kategori lah ya. Kalau biasanya saya menghitungnya itu seperti itu. Kalau kit ini saya kasih tipe PL 2700. Oke, PL itu adalah power load, power beban. Kalau 4 ohm ya 2700 watt, tapi di 65 130. Oke, kita ambil 130 coba ya. 130 VAC persen 80. Oke, keluar 104 ya. Di 80%-nya. Efisiensi 80%. 104 sama dengan dikalikan 104 akar kuadrat. Ini rumusnya, lur. Karena kemarin sudah saya posting di Facebook. Rumusnya itu gimana? Oke, hasilnya ini sama dengan dulu, terus dibagikan beban 4 ohm. Oke, 2700 ya, seperti itu. Jadi bukan kaleng-kaleng ya, kita membuat tipe power itu sesuai dengan daya wattnya ya. Watt standar itu, beban standar itu ya 4 ohm ya, standarnya seperti itu. Oke, kalau misalnya ini hasil ini di beban 2 ohm misalnya, di beban 2 ohm dibagi 2 ya 5.400 di beban 2 ohm, tapi PSU nya ya belum. Nah, 5.000 ini PSU nya minimal ya 7 kVA per channelnya. Oke,
Jadi kalau buat stereo ya paling enggak ya minim 12 kVA. Segede apa ya trafonya. Oke, seperti itu. Oke. Ini berbicara tentang rumus efisiensi ya. Ini kalau kelas H biasanya itu kurang lebihnya di 80% kelas H2. Oke. Kalau kelas AB itu 70 ataupun 75% kelas AB. Oke. Jadi kalau saya sih lihat PSU-nya saja sudah anggaran sudah tahu ya. Lihat CTVAC-nya berapa. Ya, tinggal main rumus aja sudah ketahuan ya. Kalau tidak sampai segitu berarti PSU-nya masih jelek, masih drop, parah gitu, Mas. Seperti itu ya. Kalau kita kalkulasi di sekian AC itu tidak mencapai, tidak mendekati hasil hitungan rumusnya, berarti PSU-nya drop parah. Oke, seperti contoh seperti ini ya. Contohnya ini 122 VAC dirumuskan 80%. Oke. Yang keluar 97,6. Oke, dikalikan 97,6. Oke, sama dengan lagi kita beban dibagi beban ya. 4 ohm. 2381. Nah, ini kalau tidak mencapai watt ini berarti PSU-nya kurang besar. Trafonya drop parah ataupun dari kapasitor dari elko-nya kurang memenuhi syarat ya. Oke. Gitu lur. Jadi menilai trafo, pengujian trafo seperti itu kalau saya sih. Dalam rumus seperti ini, kalau dalam trafonya itu tidak mencapai watt yang dikategorikan rumus, itu berarti trafonya jelek. Oke, mohon maaf aja ya buat tukang trafo, bukan saya sok pintar sok tahu ya, itu emang tidak bisa ditawar, itu logika sudah. Oke, misalkan ya gitu, ini kan 61 kali 4, kalau di seri sama aja, CT 61 di seri 2 kali ya 122 PAC CT, seperti itu ya telur. Nah, 122 VAC itu kalau dipakai di kelas ya rumusnya 80% ya. 80% harus dapat segini, harus dapat 2000. Anggap aja 2400 ya telur ya. Biar enak sebutannya. 2400. Kalau ada lebihnya itu bonus. Ya, itu tergantung driver juga. Efisiensinya berapa? Ada juga driver itu kelas A efisiensinya hanya di 75%. Ada. Oke. Itu tergantung dari powernya juga, dari sistem powernya, dari biasing dan juga buffer dan juga fastnya itu gimana. Tuh. Oke, bukan saya sok pinter sok apa ya. Kalau power ini memang efisiensinya tertinggi ya. Dari rakitan-rakitan yang meskipun clone build up atau gimana, karena satu lur. Saya kasih tahu ya, semua itu berdasarkan dari komponen mencapai efisiensi tinggi dan juga layout. Oke, layout PCB ini penting. Meskipun kalian cloning dari power build up yang ternama, yang kelas lah, paling efisiensi, tapi kalau drawing ataupun layout PCB-nya itu tidak tepat, tidak akan besar, tidak akan efisiensi. Karena banyak faktor induksi dan damping faktornya, noise. Nah, karena itu jadi karena ripple seperti itu ya, karena akan mengganggu, jadi efisiensinya itu rendah seperti itu. Mohon maaf agak belepotan nih bicaranya. Oke, ini videonya sudah panjang lor, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Nanti untuk hasil buatnya seperti itu. Jadi semua itu tergantung skill, tergantung orang itu desain layout PCB-nya. Makanya PCB ini bukan asal-asalan desain PCB ya. Kita ada uji tes. Kita mendesain ini dulu sampai 3 kali 4 kali ya. Ini keempat kalinya ini. Mulai dari awal ya, maksudnya itu mulai dari praktek awal kita desain, oke, kayak gini masih kurang bagus, efisiensinya masih kurang tinggi ya. Kita desain lagi, merubah layout. Oke, semua ada kategorinya lur. Tidak salah-salan layout. Meskipun komponen sama, dites HFE-nya sama,
resistor di tes satu-satu disamakan, kalau PCB-nya tidak sama ya tidak akan sama. Oke, kualitas PCB-nya tidak sama ataupun layoutnya tidak sama. Meskipun itu skemanya sama, 100% sama skema, tapi cara layoutnya, jalurnya itu misalnya bentuk jalur dan juga pendekatan jalur antara high volt dan sinyal kecil dan sinyal besar itu harus diperhitungkan ya. Semuanya harus memakai harus di simulator sampai ya, seperti itulah ya, istilahnya begitu. Ini karena belepotan lama nggak bikin konten Lur, karena banyak kerjaan ya, dan kegiatan agak banyak, jadi banyak yang molor ini. Mohon maaf untuk semua yang menggunakan jasanya NR Audio Service. Mohon maaf agak keterlambatan untuk servisan semua ya. Oke, sekiranya sampai di sini dulu ya dulur, karena videonya sudah panjang ini. Percuma nanti kita bahas panjang lebar, nggak ada yang lihat, nggak ada yang nonton, hanya di skip ya, diambil yang penting-penting aja, seperti itu ya. Saya sudah jelaskan panjang lebar kayak gini, kalau masih tanya caranya gimana ya, tidak akan saya jawab. Oke, berarti itu menonton videonya hanya di skip. Oke, terima kasih yang bagi yang sudah nonton ya dulur ya. Yang sudah nonton terima kasih banyak. Mudah-mudahan Anda banyak rezekinya, dilancarkan usahanya, sehat selalu. Kalau kita sama satu profesi dalam satu servis atau solder ya, saling doa mendoakan aja, semoga lancar jaya, sehat selalu sekeluarga, amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.